Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Zahira dari kelas 2023A. NIM 2305127297 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori ekologi sastra bagian pertama dari mata kuliah Teori Sastra. Baik teman-teman, mari kita mulai. Pengertian teori ekologi sastra. Teori ekologi sastra adalah kajian tentang hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Teori ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam karya sastra dan bagaimana sastra dapat mempengaruhi kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Poin-poinnya. Pertama, mempelajari bagaimana karya sastra dapat mempengaruhi kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Kedua, menganalisis bagaimana lingkungan alam tercermin dalam karya sastra dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pembaca. Tiga, menjelaskan konsep-konsep ekologi dalam karya sastra dan bagaimana hal tersebut dapat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penjelasan. Teori ekologi sastra adalah sebuah pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Teori ini memandang bahwa karya sastra dapat mempengaruhi cara pandang manusia terhadap lingkungan dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Tujuan dari teori ekologi sastra adalah untuk memahami hubungan antara sastra dengan lingkungan alam. Teori ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana sastra dapat mempengaruhi persepsi manusia terhadap alam dan bagaimana dapat mempengaruhi sastra. Melalui teori ini, kita dapat memahami bagaimana sastra dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong tindakan yang berkelanjutan. Sejarah. Teori ekologi sastra merupakan bidang studi yang mengaji hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Teori ini pertama kali muncul pada tahun 1978 dengan buku berjudul The March in the Garden karya Leomard. Namun, teori ekologi sastra baru dikenal secara luas pada tahun 1990-an. Pada awalnya, teori ini lebih fokus pada pengaruh teknologi terhadap lingkungan alam. Namun, seiring perkembangan waktu, teori ini semakin meluas dan memasuki aspek-aspek seperti keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan krisis lingkungan. Kesimpulan, teori ekologi sastra adalah pendekatan kritis dalam mempelajari karya sastra yang dapat menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Tujuan dari teori ini adalah untuk memperluas pemahaman kita tentang sastra dan memberikan pandangan yang lebih holistik tentang dunia. Sejarah teori ekologi sastra dimulai pada tahun 1970-an dan sejak itu telah berkembang menjadi disiplin yang luas dengan banyak kritikus dan penggemar. Dalam kesimpulan ini, kita dapat melihat bahwa teori ekologi sastra memberikan pandangan yang unik dan penting tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Dengan memperluas pemahaman kita tentang sastra dan dunia, kita dapat menjadi lebih sadar tentang bagaimana tindakan kita mempengaruhi lingkungan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi kita. Dalam membedah novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora menggunakan teori ekologi sastra, kita dapat melihat bagaimana teori ini dapat digunakan untuk mengungkapkan pesan-pesan penting tentang lingkungan dan manusia. Membedah novel. Dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora, terdapat banyak elemen yang dapat dianalisis menggunakan teori ekologi sastra. Salah satu elemen tersebut adalah deskripsi alam dan lingkungan yang ada di sekitar tokoh-tokoh dalam novel. Dalam teori ekologi sastra, alam dan lingkungan dianggap sebagai karakter yang aktif dan memiliki peran penting dalam cerita. Dalam novel ini, lingkungan yang dapat digambarkan adalah pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang masih asri dan alami. Deskripsi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
serta bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Dengan menggunakan teori ekologi sastra, kita dapat memahami bagaimana alam dan lingkungan dapat menjadi bagian penting dalam cerita, bukan hanya sekedar latar belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.